sekali lagi happy Passover. Tuhan memberkati kita. Nah, hari ini seluruh jajaran roh akan mengkhotbahkan hal yang sama, judulnya. Tapi khotbahnya bisa berbeda. Karena judulnya diberikan mandat oleh Bapak Gembala Senior kita, Bapak Timotius Arifin, dengan judul The Power of Resurrection. Dan ayat intinya sama dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Tapi yang menjadi intinya adalah ayat 10. Yuk kita baca Filipi 3 ayat 7 sampai 11, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, lebih keras, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin waktu Jumat Agung, Good Friday, saya berkhotbah tentang kekosongan di dalam sebuah kematian. Nah, sekarang saya akan khotbah tentang kebangkitan. Jumat saya sudah katakan tidak ada kebangkitan tanpa didahului oleh kematian. Jadi seringkali kita mau mengalami kebangkitan tanpa mengalami kematian. Kita sering berkata, aku pengen dapat mujizat yang besar, aku pengen dapat kekuatan yang ajaib, aku pengen dapat gini. Tapi saudara, tanpa saudara pikir, waktu saudara berkata, aku mengharapkan sebuah mujizat yang besar, sebetulnya saudara sedang berdoa untuk minta problem yang besar. Bagaimana mujizat akan terjadi yang besar tanpa saudara mengalami persoalan yang tidak mungkin saudara solve? Kalau saudara bisa solve the problem, kalau saudara bisa menyembuhkan penyakit, kalau saudara bisa cari jalan keluar dari masalahmu, engkau nggak perlu mujizat. Tanpa kita sadari, kita sering ingin cuman yang menang, bangkit. Ayat ini menghendaki kepada kita. Saya bacakan kembali dalam bahasa Inggrisnya supaya lebih mantap. Filipi 3 ayat 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. See, the power of His resurrection selalu dibarengi dengan suffering. Banyak sekali pengajar-pengajar di internet, di mana, di buku berkata, anak Tuhan tidak perlu suffer. Karena semua sudah dipanggul, dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Itu pengajaran yang keliru. Memang semua upah dosa sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib. The reward of sin is death. Tetapi penalti atau consequences daripada sin, suffering, harus kita alami. Sebagian kecil, enggak semuanya. Karena kalau kita tidak mengalami suffering, kita tidak akan menikmati kemuliaan Allah. Suffering bisa banyak macam sebabnya. Paling banyak suffering adalah karena kebodohan kita, kelalaian kita, dosa kita disadari atau tidak disadari. Tetapi kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, the power of suffering akan kita lupakan karena kita akan menikmati the power of resurrection yang jauh lebih hebat daripada suffernya kita. Fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Conformable artinya di-confirm, dijadikan serupa dengan kematian Kristus. Our suffering adalah proses humbling. Supaya kita enggak jatuh dalam dosa yang lebih parah, yaitu kesombongan.
Kalau kita menang, kuat, nggak pernah ngalami problem, kita akan berkata, Superman. Bahkan saudara lebih daripada Superman. Kenapa? Superman pakai celana dalam di luar. Saudara pakai celana dalam di dalam. Jadi akhirnya semua kemaluan kita, semua kebejaran kita tutup-tutupi. Supaya kelihatan di luar hebat, Superman. Nah, tetapi Tuhan mau kita mengerti dalam proses hidup. Saya ingat lagunya satu teman saya yang sangat baik. Pak Kris Manusama. Tak selamanya mendung itu kelabu nyatanya. Kalau dia nyanyi itu keren. Dia juga sama Tuhan yang sangat diurapi. Teman kami di rock, dia mengembalakan Ambon. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita matahari akan selalu bersinar. Pasti akan ada mendung. Tuhan tidak menjanjikan kepada kita hidup tanpa masalah. Kita tidak dijanjikan selama hidup dari lahir sampai meninggal lewat jalan tol. Kalau di Indonesia tambahin all. Tahu? Gak tahu? Coba tol tambahin all. Saudara yang ngomong bukan saya. Tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita lebih fokus. Itu penderitaan, itu suffering untuk membuat kita sadar bahwa itulah balancing kehidupan. Nah, sekarang saya ingin kita fokus kepada poin arti penting dari sebuah kebangkitan. Poin penting dari kebangkitan Yesus. Satu, kebangkitan Yesus bukan cuma sekedar mujizat yang terpenting. Saya katakan terpenting, karena Alkitab pun, Paulus pun berkata ini terpenting. Kita punya iman di dalam Yesus, percuma kalau Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tetap tinggal dalam kematian, tinggal di dalam kubur, maka semua firman-Nya menjadi tidak berarti buat kita. Kenapa? Karena kalau dia mati nggak bangkit, dia nggak beda dengan kita semua. Dia nggak beda dengan manusia. Pemimpin agama semuanya mati. Ada yang bangkit? Nggak ada satupun pemimpin agama di dunia ini yang berkata dia bangkit. Hanya Yesus yang berani mendeklar, aku bangkit. Dan dibuktikan. Sekarang kita akan lihat, Jumat kemarin kita udah lihat bagaimana bukti-bukti kekosongan dalam kematian adalah sebagai bukti daripada kebangkitan juga. Oke, kebangkitan Yesus bukan cuma sekedar sebuah bagian terpenting dalam kehidupan Sang Mesias. Ketiga, kebangkitan Yesus bukan cuma sebagai bagian terpenting dalam pengertian teologi kita. Nah, jemaat yang saya kasihi, kita sering terbalik. Pada waktu kita merayakan Natal, kita besar-besaran, shop till you drop. Makan di rumah dengan banyak baju baru, semua pesta-pesta. Tapi waktu kita merayakan Paskah, kita nggak merayakan dengan sehikmat mungkin. Dengan mengingat bagaimana pengorbanan Kristus. Nah, sampai hari ini kalau saudara tahu jawaban pertanyaan saya, tolong dijawab. Jawab aja nggak apa-apa. Kenapa di Australia, kalau Paskah, orang pada belanja seafood gila-gilaan? Paskah banyakannya. Dan Christmas juga, nggak tahu saya kalau Christmas. Kalau Paskah katanya dan Christmas, seafood market itu buka sampai 3 hari 24 jam tanpa tutup. Karena nggak boleh makan daging. Itu jawabannya. Karena nggak boleh makan daging. Yang bilang nggak boleh makan daging siapa, Bu? Yang nggak boleh bukan daging babi. Kalau orang Yahudi nggak boleh makan babi. Daging boleh, ayam boleh. Nah, sampai sekarang saya nggak tahu jawabannya itu apa. Tapi mungkin bisa dimengerti bahwa kenapa orang belanja seafood mungkin hari yang luar biasa. Di luar biasanya, biasa beli kepiting rasa mahal, sekarang walaupun mahal dibeli. Biasa beli lobster rasa mahal, sekarang beli lobster dibeli karena untuk perayaan spesial. Dan itu oke-oke saja buat merayakan satu perayaan yang penting. Yang berikut,
Apa itu poin penting dari sebuah kebangkitan? Kebangkitan Yesus bukan cuma sebagai dasar yang paling penting untuk sebuah musim perayaan di dalam kehidupan gereja. Maaf, jangan tersinggung, saya cuma membahas pengertiannya ini. Kita banyak anak-anak Tuhan, jadi anak Tuhan kapal selam. Kita muncul waktu Paskah dan waktu Christmas. Setahun 2 kali, shoot muncul gitu loh. Jadi saya nggak nyindir daripada nggak sama sekali. Mungkin 3 kali lah ya ke gereja pada waktu mati. Petinya disembayangin dibawa ke gereja. Nah, ini merupakan acara-acara penting dalam kehidupan bergereja. Tapi kebangkitan Yesus lebih penting dari itu semuanya. Kebangkitan Yesus bukan cuma sekedar harapan untuk masa depan. Ada banyak pengkhotbah yang saya pun setuju bahwa kebangkitan Yesus menjanjikan harapan buat kita masa depan. That's true, very true. Semua 5 poin tentang arti kebangkitan Yesus bukan cuma sekedar mujizat, kebangkitan Yesus bukan cuma sekedar sebuah bagian terpenting dalam kehidupan, kebangkitan Yesus bukan cuma sebagai bagian terpenting dalam ritual teologi, kebangkitan Yesus bukan cuma sebagai dasar yang paling penting dalam sebuah perayaan gerejawi, kebangkitan Yesus bukan cuma sekedar harapan untuk masa depan, itu semuanya benar, tetapi bagian yang terpenting daripada kebangkitan Yesus adalah ini. Kebangkitan Yesus Kristus jauh lebih berarti dari semua itu dan juga menjadi dasar yang kuat dan sudut pandang yang bisa kita pakai untuk melihat dan menjalani kehidupan kita. Menjadi dasar yang kuat dan sudut pandang yang indah untuk melihat dan menjalani kehidupan dan menyongsong masa depan. Inilah kebangkitan Kristus yang sesungguhnya dalam arti untuk kehidupan kita. Bukan cuma sekedar perayaan di gereja, bukan cuma sekedar you have to come to the church, this is special day. Bukan, tetapi mari ambil kebangkitan Kristus sebagai dasar buat kita melangkah. Nggak peduli dolar turun, nggak peduli Trump naikin pajak, nggak peduli keadaan Indonesia seperti apa, nggak peduli keadaan politik seperti apa, tapi kita punya harapan karena Yesus yang memberikan harapan dan kekuatan kepada kita. Dan saya sering membuat gini, nggak selamanya mendung itu kelabu, nggak selamanya kita terus berjalan di dalam kegelapan, nggak selamanya badai kehidupan melanda hidup kita, pasti ada berhentinya. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kemenangan juga sama. Pada waktu Anda di puncak gunung, pada waktu Anda mengalami mujizat, pada waktu Anda diberkati, pada waktu Anda beradakan happy-happy, hati-hati. Karena sebentar lagi kita akan masuk dalam terowongan gelap lagi. Hidup dalam kehidupan dunia itu cycle seperti itu. Semuanya temporary. Kemenangan temporary, masalah temporary. Yang membuat kita tidak temporary adalah punya harapan hidup di dalam Kristus. Kalau saudara tidak punya ini, gak heran banyak orang yang uangnya biliunan dolar, mereka hidupnya hampa. Banyak artis-artis yang sudah sangat terkenal, sangat hebat, punya duit, tapi mereka bunuh diri. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kekosongan. Nah, sekarang masuk lebih dalam. Ini analisa saya. Saudara boleh menambahkannya. Saya berikan 5 poin kebangkitan Tuhan yang perlu kita renungkan dan kita aplikasikan dalam hidup kita. 1. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan pada kebangkitan kita. Ayatnya, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu. Pada siapa?
Kepada siapa? Nah, saudara, kita akan mengalami kebangkitan sama seperti Yesus dibangkitkan, tetapi bedanya Yesus dibangkitkan menghadap Bapa, kita dibangkitkan menghadap Dia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, no matter how dark your life, no matter how long your tunnel, no matter how heavy your burden, karena kamu ada di dalam Tuhan, kamu akan mengalami lift it up, kamu akan mengalami shining, kamu akan mengalami the end of the tunnel, karena Tuhan berkata, when I raise up, you will also raise up with me. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, kita keluar dari masalah. Kebanyakan orang yang merasa dirinya pandai, begitu dalam masalah, dia akan mencari solution atau jawaban dari masalahnya. Dia lupa kalau Yesus pernah bernulis di dalam Alkitab, I am not only the way, yang satu lagi, I am no the answer. So, kita ingat ayat itu, tapi kita lupa mengaplikasikannya. Yesus berkata, I am the answer, bukan I am an answer. Apa artinya? I am the answer artinya dia adalah jawaban dari semua permasalahan. Ada banyak orang yang rada-rada tolologia, bukan teologia, tolologia. Dia berkata kita nggak bisa mencari jawaban dari semua tentang kekristenan di Alkitab saja. Kita juga harus buka cakrawala. Saya bilang no. Di dalam Alkitab berkata di dalam Tuhan, hikmat, wisdom untuk mengatasi seluruh kehidupan ada di dalam Alkitab. Amin. Amsal berkata takut akan Tuhan adalah permulaan, bukan hikmat, permulaan segala hikmat. Jangan diciutin ayat-ayat Alkitab. Tuhan gak tahu masalah keuangan, siapa bilang? Tuhan gak tahu masalah politik, siapa bilang? Baca di dalam Alkitab, Tuhan tahu semua persoalannya. Cuman kita yang rada-rada on, sok pinter, bilang Alkitab sudah tidak relevan. Alkitab perlu di-adjust, kita perlu tanya kepada pakar-pakar. Pakar boleh pakar, tapi pakar juga nggak bisa jawab apa-apa banyak persoalan. Hanya Tuhan Yesus adalah jawaban. Karena dia akan menghadapkan kita bersama dengan dirinya, ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara, kita bisa bersyukur di tengah-tengah kehancuran. Kok gak ada amin? Kita bisa bersyukur di tengah-tengah penderitaan. Kita bisa bersyukur di tengah-tengah kesakitan. Kenapa? Karena kita tahu kita punya pengharapan besar di dalam diri kita. Yaitu Yesus. Kita bukan bersyukur karena kita sakit. Nggak ada ayatnya bersyukur karena kamu sakit. Enggak. Bersyukur karena kamu masalah. Enggak. Tetapi kita bersyukur walaupun menghadapan masalah. Kita punya Yesus dalam hidup kita. Kehidupan kita bukan hanya sebagai siklus yang lama. Banyak agama mengatakan siklus kehidupan. Sekarang ini begini, sekarang ini begini, sekarang ini. Hidup itu seperti roda pedati. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Saya enggak setuju banget dengan statement ini. Hidup tidak seperti roda pedati. Hidup seperti orang yang meniti anak tangga. Waktu saudara jatuh dalam dosa, kita belum diselamatkan, kita ditebus. Kita diberkati, kita diurapi, kita naik. Saya nggak bicara cuma ekonomi, saya bicara totalitas kehidupan kita. Tapi waktu kita under proses, kita flat. Bukan drop. Kalau kita dalam proses drop, berarti iman kita ini nggak benar statusnya. Halo? Ya kebanyakan manusia seperti itu, hidup itu kan kayak grafik naik turun. Jadi nggak pernah maju-maju, naik turun terus begitu aja. Padahal Tuhan bilang, hidup Amsal pun berkata hidup manusia seperti fajar dari pagi hari sampai rembang tengah hari. Puncak kulminasi kehidupan kita adalah tengah hari.
Saya sangat percaya, dengar baik-baik, bukan cuma usia. Tapi kita anak-anak Tuhan akan dipanggil oleh Dia pada puncak kerohanian dan kehidupan kita di dalam Tuhan. Saudara nggak percaya? Itu urusanmu. Saya percaya. Karena Tuhan tidak mengizinkan kita drop baru diambil. Dan saya sangat percaya pelajaran banyak hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, yang luar biasa dipakai Tuhan. Di tengah-tengah puncak keindahannya, tiba-tiba meninggal. Nah, itulah kebaikan anugerah Tuhan. Ya, oke, itu lain cerita, lain pelajaran. Kehidupan kita, saya nggak perlu sebutkan agamanya. Ada agama yang berkata, hidup itu rohmu berputar. Sekarang kalau kamu berbuat baik, nanti jadi orang mulia, nanti kamu turun, belum tentu jadi orang mulia, nanti kamu bisa jadi binatang lah, bisa jadi inilah, bisa jadi itu. Itu sudah menjalahi hukum total. Hukum Tuhan semuanya. Karena binatang dan manusia punya roh yang berbeda. Ya, jelas. Dan saudara tidak perlu kasih makan roh. Roh tidak perlu kasih makan. Gak perlu kirimin sajen 3 hari, 7 hari, 10 hari, 100 hari, segala macam semuanya. Gak perlu. Berikan persembahanmu kepada gereja aja daripada kasih sajian-sajian. Oke. Di bawah sinar daripada kuasa penerangan firman Tuhan ini, dunia bergerak maju kepada sebuah kesimpulan akhir yang saya katakan tadi, makin hari makin mulia, makin mulia, makin mulia, menjadi sama seperti Tuhan. Kita tidak siklus berulang-ulang seperti itu, tidak. Kalau kita bersiklus ulang-ulang seperti itu, firman Tuhan yang mati dan membangkitkan Tuhan dan menjanjikan suatu kehidupan mulia yang kekal buat kita tidak berarti. Oke, ini baru satu poin yang saya katakan. Apa arti kebangkitan bagi kita? Yang kedua, arti kebangkitan bagi kita menceritakan apa yang sedang Yesus kerjakan bagi kita. Bukan telah. Yang telah itu penyalipan. Sekarang yang sedang Yesus kerjakan setelah dia dibangkitkan dari kematian. Apa sih yang Yesus kerjakan? Ini Paulus mengajari kita berkata seperti ini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Arena ini karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Saudara, kebangkitan Yesus selain menjanjikan satu kebangkitan buat kita, tetapi memberikan urutan kebangkitan. Urutan kebangkitan kepada kita adalah dia yang sulung, kita yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan selanjutnya. Nah, urutan ini juga bicara tentang urutan kemuliaan yang Yesus sedang kerjakan di surga adalah Yesus sedang berdoa di hadapan Bapa dan duduk di sebelah kanan Bapa, dia memerintah bersama dengan Bapa. Saudara perhatikan saya, ada banyak pengkhotbah berkata bahwa dunia ini dikuasai oleh setan. Saya doesn't agree with it. Saya nggak setuju dengan statement ini. Dosa sudah menguasai dunia, betul. Tetapi Tuhan memberikan kekuasaan kepada si iblis hanya limited dan tidak totalitas. Semua under control dari dia. Gempa bumi, musibah, perang nuklir dan apapun semua sudah dalam kontrol dia. Jadi satu rambut jatuh dari kepala kita ke tanah tidak akan pernah terjadi tanpa seizin dia. Saudara nanggap? Jadi jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk kita exaggerate,
Wah, memang dunia ini penuh dengan kegelapan. Makanya orang begini-begini makin lagi makin menakutkan. Saudara, saya sudah bilang, yang gelap semakin gelap, yang terang akan semakin terang. Yesaya 61 berkata bahwa pada waktu kegelapan menutupi seluruh muka bumi ini, maka kasih karunia Tuhan terangnya akan memancar dan mengelilingi bumi juga. Jadi kita jangan mau ambil satu sisi doang, bahwa sekarang dunia ini semakin hancur, semakin LGBTQ, semakin mujizat, semakin muak melihat dosa, semakin begini, semakin begitu. Tetapi kita mesti lihat juga satu hal, satu sisi yang lain, bahwa terang kasih karunia Tuhan juga akan makin bertambah-tambah. Amin. Dia berkuasa melakukan apapun. Apa yang iblis kerjakan di muka bumi ini sudah diukur, sudah dibatasi oleh dia. He is in control. Jadi kita nggak perlu skeptis, nggak perlu pesimis tentang keadaan masa depan dunia ini nanti mau jadi apa ya. Saya sering dengar banyak, terutama ibu-ibu. Aduh, nanti anakku jadi gimana, susah. Sekarang dunia udah gini. Saudara, jangan ikuti itu dan jangan declare dengan mulutmu seperti itu. Mari kita belajar Alkitab bahwa Yesus berkuasa. Amin. Yesus berkuasa. Yesus bangkit dan memberikan harapan. Di dalam Yesus ada harapan karena dia in control. Dia ada di surga, tapi dia in control keadaan seluruh muka bumi dan dunia jagat raya semuanya. Oke, sekarang yang ketiga. Apa kebangkitan yang bisa kita lihat dari sudut kebangkitan? Kebangkitan Yesus menjanjikan kita semua grace yang dibutuhkan untuk kita mengalami kebangkitan juga. Kebangkitan Yesus membuat kita menikmati kasih karunia yang berkelimpahan. 2 Petrus 1 ayat 3-4 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Stop. Telah menganugerahkan kepada kita apa? Apa? Enggak. Menganugerahkan kepada kita apa? Ya, ada orang apa enggak? Yang sok jaim diem aja begini. Ngomong. Jangan sok jaim diem aja begini. Yuk kita ulang. Kita lihat. 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengertian kita akan Dia. Saudara dengar baik-baik. Anugerahnya diberikan kepada kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita nggak perlu mengemis-ngemis. Kita nggak perlu minta-minta. Karena Tuhan bilang, when you receive me as your Lord. Waktu engkau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau hidup di dalam firman-Ku. Maka semua apa yang engkau butuhkan untuk hidup benar di atas muka bumi ini. Aku sudah berikan kepadamu. Halo? Ini bukan saya yang ngomong. Ini adalah firman yang berbicara. Jadi kenapa kita mesti takut dalam menghadapi hidup ini? Kenapa kita mengutamakan maaf saya nggak agen pendidikan. Kalau anak saudara nggak sekolah, saudara hajar. Tapi kalau anak saudara nggak mau baca Alkitab, saudara biarin. Kalau anak saudara nggak mau doa, saudara diemin. Karena saudara juga nggak doa. Berarti dengan cara seperti ini kita harus berkata bahwa pendidikan dunia lebih penting daripada firman. Saya gemes mendengar banyak ibu-ibu berkata, Pak kita kan gak bisa maksa anak ke gereja. Hah? Mati loh. Kalau kamu gak paksa anakmu ke gereja, nanti ajaran dunia akan memaksa dia mengikuti ajarannya. Nanti telat kita masukin. Paksa anakmu dalam usia sangat dini 1-5 tahun. Baca kita bahkan waktu konseling pranikah, yang konseling dengan saya selalu berkata, pada waktu istrimu hamil, ajak anakmu di dalam perut untuk berdoa. Doain, bacain ayat firman. Kamu akan rasakan anak itu bergerak respon. Saudara,
Paksa anakmu, didik anakmu. Saudara tidak akan membuat anakmu menjadi gelo, tidak akan membuat anakmu menjadi idiot dengan paksa baca Alkitab dan doa. Gak mungkin ada dilaporkan ke polisi, saya di-abuse sama papa saya, suruh baca Alkitab. Mari jangan menjadi sok hak asasi manusia di negara yang maju seperti ini. Saya kadang-kadang bengong ada orang tua, anak saya nggak suka ke gereja, jadi saya nggak ke gereja. Hah? Anak saya sukanya main game, jadi hari Minggu saya nggak ke gereja, Pak. My goodness. Paksa anakmu bajak, bangunkan. Saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan dan anugerah untuk kita melakukannya. Tetapi Dia ingin kita percaya bahwa semua yang kita butuhkan, Dia sudah siapkan buat kita. Termasuk berkat keuangan, termasuk jodoh, termasuk masa depan, apapun yang engkau butuhkan. Saya ingat waktu dulu saya bilang, ada banyak orang berkata, kalau kita hidup di sini, sampai kapan kita bisa beli rumah? Gaji nggak cukup, mortgage. Dan saya, maaf ya, saya bukan menyerang yang mortgage, enggak. Tapi dari dulu saya percaya bahwa kalau saya punya Tuhan, dunia dan segala isinya ini milik Tuhan. Betul nggak? Masa sejengkal tanah aja, bukan sejengkal, sepetak tanah. Sejengkal mah gak cukup buat berdiri juga. Sepetak tanah buat anaknya, buat hambanya. Tuhan gak bisa kasih. Pak, jangan terlalu ngawang-ngawang. Tuhan di sorga, kita ada di realita. Dunia beli tanah tuh bukan cuma perlu doa, perlu duit. Benar? Saya ngerti perlu duit. Yang bilang bayar tanah pakai doa siapa? Tapi fakta membuktikan, ini ada istri saya, ada Iluh. Dari dulu saya nggak pernah kredit. Beli gereja ini cash, beli rumah Rasul cash, beli apapun cash. Bukan karena saya banyak duit, bukan karena saya kaya. Karena saya tahu semua yang dibutuhkan dalam hidup saya, Tuhan sudah siapkan. Cuma tinggal sabar, tunggu waktu Tuhan. Kalau punya duit cepet, mau beli cetiau, ya sabarlah, tunggu sampai punya cetiau. Hah? Keburu tua tuh. Jadi saudara tidak meyakinkan bahwa Tuhan lebih tahu kebutuhanmu daripada apa yang kau lihat. Tapi sejarah hidup saya, bukan cuma Alkitab. Sejarah hidup saya sudah membuktikan bahwa iman di dalam Tuhan tidak pernah mempermalukan. Ya itu kan buat Bapak, buat saya kan beda. Bapak kan spesial. Enggak, saya enggak spesial. Saya sapi sial. Sapi yang lagi sial. Saudara, tidak ada yang spesial. Di dalam Tuhan, either you believe it or not. You want to do it or not. Amin. Tuhan sudah memberikan kita anugerah. Dengan jalan itu ayat 4, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saudara, Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa hidup kita akan penuh dengan kemenangan karena anugerah yang dari Dia. Sekali lagi saya katakan penuh dengan kemenangan bukan berarti kita tidak pernah menghadapi masalah. Siapa bilang, saya menghadapi masalah kurang duit? Yes, saya mau beli gereja di City, 15 juta, 20 juta. Belum punya duit, sudah 28 tahun. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Ada banyak orang, Pak nggak apa-apa, kita udah punya uang lumayan banyak. Orang-orang cuma bayar down payment 5%, 10%. Gereja bisa bayar lebih dari 50%. Nggak apa-apa Pak, mau kita jalan. No. Kenapa no? Sekarang saudara bayar perpuluhan. Bulan depan belum tentu bayar perpuluhan. Tahun depan ngilang dari gereja. Yang bayar ke bank siapa? Nih.
Saudara, nggak ada obligasi, gue kan nggak janji apa-apa. Banyak hamba Tuhan termakan dengan omongan-omongan yang seperti ini. Saya nggak termakan dengan janji manusia. Kecuali kalau memang dia bilang, Pak beli gedung di situ, ayo saya bayarin. Oke, cari sekarang. Haleluya. Jangan bilang, Pak mortgage nggak apa-apa. Ya, tak baptis ulang kamu 15 menit. Saudara, hidup kita punya keputusan untuk mengambil apa yang benar dari janji Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan harus nyata dalam diri kita. Satu lagi, mungkin saudara akan berkata bagi yang baru, yang lama udah bosan dengar saya. Saya nggak suka dengan barang-barang KW-KW. Saudara bilang, Pak ini KW1, bagus, made in Hangzhou atau apa? Guangzhou atau apa gitu, nggak tahu. KW-nya juga KW yang bagus, Pak. Saya bilang, bukan masalah KW atau original. Tapi sekarang coba saya kasih contoh. Satu, kalau saudara, jangan saudara dah, Anton ini baik sama saya nggak akan marah. Anton ini menciptakan satu benda yang bagus, yang sangat berfungsi, dan dijual mahal. Betul? Terus ada tetangganya Victor. Dia lihat seperti itu. Dia buat yang sama. Harga lebih murah. Bahan lebih murah. Mengambil pangsa pasarnya punya Anton. Anton akan berkata kepada Victor, diberkatilah engkau. Amin? No. Dia akan berkata apa? Lu keterlaluan ya. Sadarkah saudara? Kalau saudara pakai barang KW, saudara sedang mengizinkan tindakan kriminal terjadi dalam hidupmu. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau saudara pakai barang KW, dengar baik-baik, bertobat. Engkau sombong. Kenapa orang beli barang KW? Gak mampu beli barang asli, supaya kelihatan asli, beli barang KW. Orang lain melihatnya barang asli, tapi engkau tidak mungkin dibohongi. Lah karena engkau belinya KW. Orang bilang, waduh tasmu bagus, keren, bangga. Pada hatinya bilang KW. Waktu awal-awal saya canangkan pengajaran ini, saya diserang banyak orang. Gembalamu gila, gembalamu sombong, memang dia sangat kaya. Saya nggak kaya. Tapi saya mau hidup benar dengan Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan dibuat menjadi murahan. Mari kita hidup dalam iman yang original. Kalau saudara suka barang KW, jangan-jangan imanmu juga KW. Makanya imannya KW, begitu ada masalah dikit, caw. Begitu ada persoalan sedikit, nggak pelayanan. Begitu ada problem, nggak ke gereja, sakit hati, tersinggung, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena imannya KW. Tapi kalau iman yang original, meskipun penderitaan, masalah, aniaya, kita nggak buat salah, difitnah, di backstabbing, kita berkata kuasa kebangkitan Tuhan ada di dalam diri kita. Tidak lekang oleh cuaca, tidak menjadi luntur dengan panas dan hujan, memangnya dulux. Kebangkitan Yesus menjanjikan kita semua kebutuhan yang kita perlukan. Anugerah untuk masa depan, dengar ini, anugerah untuk masa depan akan selalu didahului dan disampaikan oleh anugerah dan janji Tuhan pada saat ini. Kalau saudara hidup dalam anugerah Tuhan saat ini, dengar baik-baik, adalah jaminan garansi bahwa masa depan saudara pun tidak akan saudara takuti. Karena saudara hidup dari anugerah kepada anugerah. Persoalan demi persoalan, company diancam bangkrut, orang mau menghancurkan nama baik kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan yang membela kita. Anugerah Tuhan akan terus menjunjung kita. Akan menyampaikan kita.
kuasa kebangkitan ini luar biasa. 4. Kebangkitan Yesus akan selalu menjadi motivasi untuk kita melakukan yang benar dalam segala keadaan hidup kita. Tadi saya sudah jelaskan, melakukan segala yang benar, bukan melakukan segala yang gampang. Bukan melakukan segala yang mudah, bukan melakukan segala yang saudara suka. Kita sering mau berlaku jujur, berlaku enak, berlaku benar pada waktu kita menguntungkan. Pada waktu kita disudutkan bahwa harus mengalami kerugian, kita dengan secara sadar kita berani mengambil harga untuk bohong supaya kita tidak rugi. Orang pedagang seringnya bilang, sumpah Pak, ini harganya segini Pak. Nah, orang Chinese paling pintar kayak gitu. Puncinya aja nggak dapet kok, katanya gitu. Jangan ngomong lah. Kalau memang nggak bisa jual, jangan jual, nggak bisa Pak, selesai. Jangan bilang, Pak, jangan keterlaluan, modalnya aja nggak dapet. Padahal modalnya nggak, udah untung dia seperti itu. Nggak ada cuan, bocuan lah. Mari kita belajar untuk hidup dengan apa adanya. Bukan ada apanya. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 28 berkata demikian. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Stop sampai sini. Semua sudah ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Kristus. Tetapi Kristus tidak pernah ditaklukkan. Get the point? Kristus tidak pernah ditaklukkan. Kalau saudara ditaklukkan karena mau cari cuan-cuanan, itu urusanmu. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah ditaklukkan oleh keadaan apapun. Oleh situasi segelap apapun. Dia tetap akan bersinar. Contohnya, saudara masuk ke tempat paling gelap gak ada cahaya. Terus tiba-tiba saya datang bawa lilin kecil. Gelap apa enggak? Terang. Karena sekecil apapun imanmu, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, kau tidak akan takut kegelapan. Kau tidak akan takut dunia. Kau tidak akan takut engkau belum dapat kerjaan. Kau tidak akan takut engkau masih sakit. Kau tidak akan takut engkau masih dalam keadaan diancam kebangkrutan dan lain sebagainya. Manusia boleh merekayasa. Bisnis kita dihancurkan. Mereka mau merebut usaha kita. Terlalu banyak orang yang mau menjatuhkan saya. Istri saya jadi saksi waktu saya masih bisnis. Saya pernah dikhianati oleh orang kepercayaan saya. Bisnis saya diambil. Orang-orang supplier saya diambil. Customer saya diambil. Bahkan dia marah. Mau pukul saya. Ancam saya. Saya marah? Enggak. Saya diamkan. Saya nangis di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hidup di dunia ini seperti ini. Tapi Tuhan tidak merem. Tuhan bela. Orang yang mengganggu bisnis saya bangkrut, saya malah tambah diberkati dengan bisnis yang tambah banyak. Saudara dengar baik-baik. Hidup kita bukan dari customer. Hidup kita bukan dari bagusnya manajemen kita. Hidup kita bukan hebatnya kita mengetahui opportunity. Hidup kita di tangan Tuhan. Kita boleh jatuh, kita boleh tergeletak, tapi Tuhan akan mengangkat kita kembali. Amin. Ayat 27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. 28,
Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semuanya. Bapa di sorga punya anak yang namanya Yesus Kristus yang sangat taat dan tidak pernah tidak taat. Dan dia selalu berkata semuanya punya Bapa. Tapi Bapa pun berkata, aku berikan semuanya kepada anak. Amin. Ini loh kesatuan yang begitu luar biasa, ketaatan. Kebangkitan memberitakan kepada kita bahwa Tuhan selalu jadi pemenang. Kebenarannya akan selalu memerintah. Semua rencananya akan selalu digenapi, semua dosa akan dibinasakan, kebenaran akan selalu mengalahkan kejahatan. Saya menyesalkan ini yang buat PowerPoint tidak membuat statement saya ini dimasukkan. Padahal ini saya bagus. Dengar baik-baik, saya ulang sekali lagi. Kebangkitan memberitakan kepada kita bahwa Tuhan adalah pemenang. Kebenarannya akan selalu memerintah. Semua rencana Tuhan akan selalu Dia genapi. Semua dosa akan dibinasakan, kebenaran akan selalu mengalahkan kejahatan. Saudara percaya? Kalau saudara nggak percaya, nonton film. Jagoan selalu menang. Ya kan? Sutradara aja tahu, penulis naskah aja tahu. Jagoan akan selalu menang. Walaupun di awalnya digebukin, dipenjara, diapain, pasti akan ada aja jalan keluar. Saya sering bilang, itulah jalan hidup kita. Kita sering nonton film, tapi kita nggak tahu bahwa kita adalah pemeran utama kehidupan hidup kita. Mungkin saudara sekarang sedang digebukin, mungkin saudara sekarang sedang dipenjara, mungkin saudara sedang diborgol, mungkin saudara sedang diapain. Tunggu, kalau saudara cowok, ntar lagi ada cewek yang datang, belain. James Bond kan gitu. Selalu akan ada jalan keluar. Film silat juga begitu, sama. Ntar ada aja asistennya lah yang berkhianat, apalah yang gak suka, jadi bela semuanya. Pokoknya bahasa Perancis bilang gini, semua film lakone menang kari. Tahu lakone menang kari? Pelakunya selalu menangnya belakangan. Jadi saudara jangan mau menang duluan. Ya, menang tuh selalu belakangan. Itu paling indah. Siapa jago bulu tangkis kita yang selalu menangnya belakangan? Rudi Hartono. Rudi Hartono kalau main awal-awal kalah, seringnya menang rubber set. Kalau dia main saya senam jantung. Ayo menang gitu loh. Tapi dia sendiri sakit jantung kok. Dia ke dokter jantung yang sama-sama saya. Haleluya, ya, sekedar hiburan. Nah, sekarang yang kelima. Kelima ini ya. Yang kelima. Kebangkitan mengajar kita untuk selalu bersyukur. Nah, karena kita tahu setiap kali kita mengalami persoalan, ada anugerah, ada kehadiran Tuhan, kuasa kebangkitannya bersama dengan kita. Jadi kita bisa bersyukur. 1 Korintus 15 ayat 57-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Memberikan kepada kita. Coba baca yuk sekali lagi 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita. Coba lihat saya. Tuhan memberikan kemenangan karena saya ganteng. Tuhan memberikan kemenangan karena saya puasa. Tuhan memberikan saya kemenangan karena saya bayar perpuluhan. Tuhan memberikan saya kemenangan karena saya pelayanan. Saya khotbah. Saya doa 1 hari 24 jam sampai lupa makan. Saya berkemenangan karena saya rajin baca Alkitab. Betul? Apa yang ayat ini katakan? Kita berkemenangan karena Yesus yang sudah kemenangan. So, itu positif. Sekarang yang negatif. Buat saudara yang baru di gereja ini, dengar baik-baik. Saudara menjadi orang berdosa
bukan karena saudara berbuat dosa. Jangan kaget, tuh kan nyurang. Saudara menjadi orang berdosa karena saudara keturunan Adam. Begitu saudara lahir ke dunia, saudara sudah menjadi orang berdosa tanpa saudara berbuat dosa. Nangkap ini? Saya nggak buat ayat sendiri, 1 Korintus 15 berkata, karena semua orang yang lahir sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan oleh Adam. Tetapi iman yang sama, bahwa oleh satu kemenangan, oleh satu orang, yaitu Adam terakhir, siapa itu? Yesus Kristus, maka kita pun beroleh kemenangan. Jadi saudara mengalami kemenangan tidak perlu senam jantung, senam nge-gym pakai otot-otot segala macam, He-Man gitu ya. Enggak, ya bolehlah itu buat sehat, buat nakut-nakutin orang bolehlah. Tapi bukan itu yang membuat kita kemenangan. Tetapi kemenangan kita ada di dalam Kristus. Kristus yang menang. Kemenangannya diberikan kepada kita sehingga kita menang. Enak gak? Inilah enaknya kekristenan. Agama lain berjuang setengah mati sama setengah hidup sama gak? Setengah mati, setengah hidup, podo ya kan? Mereka setengah mati dan setengah hidup berjuang untuk hidup baik. Tapi mereka tidak bisa menjadi baik. Dengar baik-baik, kalau ada manusia bisa menjadi baik tanpa Tuhan, Yesus nggak perlu mati. Jadi kadang-kadang kita yang on, Tuhan udah bilang gue udah menang, gue kasih lu nggak mau. Maunya gue harus menang, sehingga banyak pendeta berkata harus puasa, harus bayar perpuluhan, harus begini baru kau ngalami kemenangan. Enggak, kemenangan hanya ada di dalam Kristus. Amin. Terpisah jauh dari semua usaha dan pencapaian yang manusia lakukan, yang manusia buat. Tapi bukan juga berarti untuk itu maka aku nggak ngapa-ngapain. Makanya Pak, Om, aku nggak pelayanan. Aku cuma datang ke gereja manasin kursi. Bukan itu tujuannya. Waktu saudara sudah dalam kemenangan karena iman kepada Yesus, adalah bohong kalau saudara cinta Tuhan. Saudara tidak ingin mencintai Tuhan lebih jauh lagi. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara akan menyenangkan orang yang Anda cintai. Cuma saya bilang seperti itu kan. Kita ingin selalu dekat dengan orang yang kita cintai. Kita ingin selalu menyenangkan orang yang kita cintai. Saya sangat cinta istri saya. Walaupun nggak dikasih apa-apa, dia tetap saya kasihi. Tanya sama dia nggak perlu minta barang apa-apa. Begitu dia pengen, dia tahu sesuatu, saya beliin. Semua barang dia adalah pemberian saya. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Demikian juga Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saya. Semua barang yang di saya ini dikasih orang. Sabuk dikasih orang, jam dikasih orang, kacamata dikasih orang, sepatu dikasih orang. Dulu saya sering bilang celana dalam gak pernah dikasih orang. Tapi sudah dikasih sama Cisyang. Iya, kan? Tuh kan. Sampai celana dalam saya dikasih. Nomornya persis, mereknya persis yang saya suka. Betapa Tuhan itu luar biasa kan? Saudara, jadi saya sekarang gak berani ngomong, cuma celana dalam yang saya gak pernah dikasih. Dulu saya sering ngomong begitu, makanya Cisyang bilang, Bapak yang minta. Karena gak pernah dikasih celana dalam begitu loh. Lihat gak, betapa luar biasanya Tuhan itu memperhatikan hidup saya. Sampai sekecil-kecilnya, sampai terakhir kaos kaki pun saya dikasih orang. Syah. Teruslah mengasihi saya. Puji Tuhan. Budget saya berikan kepada istri saya. Terlalu banyak kalau saya ngomong soal kayak gini.
Seringkali saya nggak habis-habisnya bersyukur. Baru aja saya mikir sesuatu, nggak lama itu datang. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Lagi-lagi, Pak, engkau spesial. No. Tidak ada yang spesial. Semuanya kita spesial di kaki Tuhan. Oh my God, tinggal 5 menit lagi. Saya minta waktu ya. Oke. Sekarang saya kasih 5 poin, saya sudah selesai. Sekarang saya akan memberikan konklusi, kesimpulan dari kuasa kebangkitan. Apa yang kuasa kebangkitan itu berikan kepada kita, kita simpulkan seperti apa? 1, kita memiliki pengharapan yang pasti pada waktu kita mengalami kesulitan. Amin. Kita mengalami pengharapan yang pasti. Kita memiliki pengharapan yang pasti meskipun di tengah-tengah kesulitan. Nah, saya belajar dari Ayub. Ini saya penulisnya selalu saya bilang, kenapa sih bawahnya dikosongin, itu ayatnya kecil susah dibaca gitu loh. Saya udah bilang digedein aja, penuhin layarnya dengan ayat, masih kurang. Saya sih bisa baca dari sini, dari catatan saya. Saudara yang gak bisa baca, bisa. Berarti memang saya udah lebih tua dari saudara. Ya, itu harus disadari, walaupun ada anugerah, tapi nyadari kenyataan. Ayub 7 ayat 6. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Apa itu torak? Saya juga nggak tahu. Saya baca Alkitab yang lain, itu adalah swift waver. Waver yang swift berarti ombak yang cepat. Jadi perjalanan hidupku lebih cepat daripada ombak yang sedang ditiup angin cepat. Nah, siapa yang sering bilang, aduh baru aja kemarin minggu, sekarang udah minggu lagi, gue mesti ke gereja lagi nih. Aduh, hari cepet banget, nggak kerasa ya, betul nggak? Nah, inilah keluhan Ayub. Keluhan Ayub seperti itu. Nah, kata pengharapan di dalam buku Ayub, di dalam sejarah kehidupan Ayub, tercatat 16 kali. Tetapi pengertian kata pengharapannya berdasarkan tentang kehilangan pengharapan. Bukan pengharapan yang positif. Saya ambil contoh, Ayub pasal 6 ayat 11 sampai 13. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Saudara perhatikan, Ayub yang kita kenal dengan iman yang tangguh, dengan kehebatannya, dengan kebenarannya, dengan keyakinannya. Tetapi Alkitab menulis kepada kita, para pengkhotbah jarang mengkhotbahkannya, ternyata Ayub hilang pengharapan. Pada waktu kita ada di dalam persoalan, kita dianggap keset, kita anggap saldo bank bukannya biru, merah, bahkan minus. Dan banyak lagi hal-hal yang lain, penyakit kita datang dan lain sebagainya. Istri lagi cerewet, tambah cerewet, suami yang galak, tambah galak, anak tambah merosa dan lain sebagainya. Kita kehilangan harapan. Bilang sebelah kiri kanannya, Cheng Li. Tahu Cheng Li? Cheng Li itu masuk akal. Oke lah. Kalau Hokkien bilang cincai lah. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Make sense. Oke. Any of us can lose hope when we having a difficulties and not sure what God is doing in our life. Any of us, everybody. We can lose hope because others have mistreated us or even because our own mistake. Kita bisa kehilangan pengharapan karena difitnah orang, karena dijelek-jelekin orang, di backstabbing orang. Atau kita bisa kehilangan pengharapan pada waktu hasil perbuatan kita yang lalu yang buruk ternyata mengganjar kita. Kita bisa mengalami seperti itu. But when we are feeling sorry for ourselves and sinking into discouragements,
we are letting the Bible quality of hope erodes in our mind. Waktu kita mengizinkan semua itu, membuat hidup kita menjadi blur, membuat hidup kita menjadi hilang pengharapan. Kita sedang berkata bahwa kebenaran Alkitab yang kita yakini itu ternyata bohong. Kenapa? Karena Alkitab berkata, engkau mungkin dalam penderitaan, engkau mungkin dalam masalah, engkau mungkin dalam kegelapan, tapi jangan hilang pengharapan. Don't lose hope. Tetapi pada waktu kita lose hope, kita sedang membuat the truth of the Bible menjadi tidak bekerja dalam hidup kita. Bukan tidak bekerja untuk semuanya. If this is true, kita mesti belajar. Kalau ini benar, we have to learn from Peter. Peter berkata begini. Ayub lagi dulu. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Lihat, saya berkata bahwa Ayub sendiri kehilangan pengharapan. Dia berkata, Tuhan yang mencabut pengharapanku. No, that's wrong. Saudara, pada akhirnya Ayub pasal 40, Ayub berkata apa? Dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Sekarang aku bertobat. Sama dengan saudara dan saya. Kita sering mendengar kebenaran, kehebatan Tuhan dari kata orang. Kita sering baca buku, kata orang. Kita sering dengar pengajaran, khotbah, kata orang. Kita sering dengar cerita, kata orang. Dan itu tidak kuat. Itu hanya bersifat sementara. Nah, seringkali Tuhan izinkan kita masuk dalam proses yang membuat kita direndahkan, dihancurkan, berkeping-keping, supaya kita punya pengalaman pribadi tentang kebaikan Tuhan. Banyak orang berkata, Pak, apa sih baiknya? Masa Tuhan yang begitu mengasihi saya, dia senang melihat saya menderita. No. Tuhan gak senang melihat saudara menderita. Tapi Tuhan lebih senang melihat saudara tidak jatuh dalam dosa yang lebih parah, itu kesombongan. Jadi Tuhan sengaja mengganjar kita, menekan kita, mendisiplin kita. Itu mungkin lewat orang lain, itu mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena difitnah, apa saja. Tapi Tuhan izinkan membuat kita supaya belajar bahwa kita perlu di-adjust. Kita perlu lebih baik, kita perlu lebih menerima kasih karunia Tuhan. Nah, seperti Petrus berkata begini, yuk kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada bukan cuma pengharapan, tapi kepada hidup yang berpengharapan. Jadi pengharapannya itu hidup. Bukan cuma sekedar dalam pikiran, bukan cuma sekedar dalam angan-angan, tapi kita menghidupi pengharapan-pengharapan kita. Walaupun itu belum terjadi, saudara, semua pengharapan belum terjadi. Kalau sudah terjadi bukan pengharapan, namanya kenyataan. Nah, pada waktu kita mengalami kenyataan, kita nggak perlu pengharapan lagi. Makanya saya buat statement bahwa pengharapan yang sekarang akan menjamin pengharapan yang masa depan. Oke, sekarang lebih tepat lagi, sekarang kita lihat 1 Petrus 1 ayat 6-10. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan daripada Yesus Kristus yang menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara lihat bahwa Tuhan berkata kepada Petrus bahwa persoalan-persoalan yang saudara alami adalah membuktikan kemurnian kita. Kita bisa saja berkata, aku baik, tetapi padahal kita kurang baik. Kita dipertemukan dengan orang yang kurang ajar, bisa nggak tetap berbuat baik?
Kita sangat bisa baik kepada orang yang baik. Itu sebabnya saudara sangat susah mau memberikan kado kepada orang yang kaya. Saudara akan mikir, dia udah punya segalanya. Gua kasih ini, ntar dia udah punya. Gua kasih itu, ntar lebih jelek dari yang dia punya. Kenapa kita mesti mikir gitu? Kenapa? Karena kita pengen kita signifikan. Kita pengen pemberian kita dihargai. Padahal berilah apa yang kamu mau beri. Jangan mikir-mikir. Tapi enggak pernah mikir seperti itu pada waktu kamu mau mikir kepada orang miskin. Iya enggak? Alasannya sangat sederhana bilang, karena dia kan enggak punya apa-apa. Apa yang dikasih juga pasti dia syukuri. Belum tentu. Di sini enggak ada, di sana sini banyak orang miskin yang sombong. Udah miskin dikasih tersinggung. Oh banyak, saya pernah ngalami kayak gitu. Saya kasih, marah dia. Emangnya kamu pikir gue nggak bisa? Lo nggak tahu saya bisa apa enggak. Saya cuma mau ngasih kok gitu loh. Ada banyak orang seperti itu. Makanya saya bilang begini loh. Kalau dia kaya, hebat, terkenal, sombong, cengli. Tapi udah miskin, bodoh, sombong pisan. Aduh. Perlu dibaptis 15 menit. Saudara lihat, Petrus mengajar kita about the importance of resting of our hope fully in God's grace. 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Semuanya harus diletakkan di atas kasih karunia. Pengharapan kita berdasarkan kasih karunia. Dan sekarang yang ketiga, about projecting your hope forward to anticipation of Christ's return. Kita masih memfokuskan pengharapan kita kepada kedatangan Kristus. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada waktu zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya bahwa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada imanmu dan pengharapanmu bukan tertuju kepada apa yang kau inginkan. Nangkap enggak? Ayo pelayanan nanti Pak kalau saya sudah menang. Ayo pelayanan nanti Pak kalau saya sudah diberkati. Ayo begini nanti Pak kalau sudah begitu. Itu bukan pengharapan kepada Tuhan. Tapi pengharapan supaya Tuhan memberkati engkau baru do something. Dan banyak gembala juga berkata demikian. Ayo pelayanan nanti lu diberkati. Pok. Pendeta yang seperti itu bertobat. Jangan ngiming-ngiming berkat karena pelayanan. Tapi layanilah Tuhan. Kau pasti diberkati. Dan kau sudah diberkati. Dan kau akan terus diberkati. Poin terakhir. Waktu saya udah habis, maaf udah lewat. Udah lewat. Ampunilah hambamu yang ganteng ini ya. You are forgiven, thank you. Ini statement. Where there is no hope in the future, there is no hope in the presence. Hah? Oh, pinter. Sengaja saya salahin supaya saudara bisa lagi ngantuk apa enggak. Amin. Pendeta enggak pernah salah. Oke? Where there is no hope in the future. There is no power in the present. Ini bukan saya yang buat, John Maxwell. Terakhir, kita memiliki sumber pengharapan yang hidup. Udah nggak usah dijelasin lah ya. Baca aja ayatnya, kalau sudah mau copy ayatnya, ini copy ayatnya. Ayatnya panjang, kepanjangan. Ayat 5 aja saya baca. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara perhatikan, kelahiran kembali adalah sumber pengharapan kita. Bukan puasa, bukan doa, bukan perpuluhan, bukan pelayanan, bukan baca Alkitab. Tapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus, inilah sumber pengharapan kita. Inilah sumber anugerah kita. Oke, cepat.
Petrus mengatakan bahwa kita sudah dilahirkan kembali dan diberikan pengharapan hidup oleh rahmat dan kebangkitannya. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata seperti itu. Nah, sekarang saya masuk statement terakhir. Yuk kita baca 1, 2, 3. If you never born again, you will wish you had never been born at all. Saya ulang ya, if you are never been born again, you will wish you had never been born at all. Jika engkau tidak pernah dilahirkan kembali, engkau mungkin berharap untuk tidak pernah lahir ke muka bumi. Kenapa? Karena pada waktu engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak punya pengharapan yang hidup. Engkau tidak punya hidup dalam kekekalan. Tetapi pada waktu engkau dilahirkan kembali, engkau punya semua pengharapan yang Tuhan Yesus janjikan. Hari ini kita tidak ada perjamuan kudus. Saudara tahu kenapa? Karena ini adalah hari kebangkitan, bukan kematian. Perjamuan kudus hanya kita lakukan tiap minggu untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah berkhotbah, hamba sudah mengajar tentang kuasa kebangkitan. Biarlah Tuhan ada pengharapan kehidupan dalam hidup kami. Bukan karena kami oke, bukan karena kami sedang baik, bukan karena kami sehat, bukan karena kami sedang bayar perpuluhan, bukan karena kami sedang diberkati. Tetapi meskipun kami sedang diancam kebangkrutan, meskipun kami sedang mengalami penyakit yang belum tersembuhkan, meskipun kami sedang mengalami saldo bank kami minus, meskipun kami sedang ditinggalkan, meskipun kami sedang dalam keadaan keluh kesah, kami punya pengharapan. Pengharapan kami bukan dengan apa yang kami lihat, bukan dengan apa yang kami dengar, tapi pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.